Berlatar di sebuah rumah, carita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan seorang budak leutik alias bocah yang memegang gunting. Kemudian bocah tersebut menyayat beberapa bagian kulit wajahnya tanpa rasa sakit sedikit pun. Hingga benar-benar banget si bocah itu hancur total. Jai baru awal film dah dolar kuning ini mah. Dan inilah dia film The Hills Run Red. If that were... Kemudian kita diperlihatkan sebuah informasi tentang film yang kontroversial pada tahun 1982, di mana film itu berjudul The Hills Run Red, dan film ini banyak sekali menampilkan adegan pembunuhan yang sangat-sangat terlihat nyata. Namun anehnya, semua pemain dalam film tersebut tidak pernah ditemukan keberadaannya sekarang. Dan film ini juga hanya menampilkan cuplikan trailernya saja. Para pengamat film juga sudah berusaha mencari file utuh dari film ini, akan tetapi sampai sekarang mereka tidak pernah berhasil menemukannya. Bahkan si pembuat film ini yang bernama Wilson Wyler Concannon juga tidak pernah terdengar kabar dan keberadaannya. Kemudian adegan pun memperlihatkan kepada seorang pria bernama Tyler ini berukna kala itu beliau mendapatkan informasi mengenai anak dari Wilson yang bernama Alexa. Ternyata Tyler ini sangat menyukai film itu walaupun ia hanya sebatas melihat cuplikan atau trailernya saja. Di mana pada cuplikan itu menampilkan adegan-adegan pembunuhan sadis yang nampak nyata. Tak hanya cuplikan filmnya, Tyler juga menonton video dokumenter dari si pembuat film yaitu Wilson. Ketika melihat video itu diulang-ulang terus, Tyler menjadi termotivasi dan berniat mau membuat film dokumenter tentang dirinya akan mengungkap para pemain film itu yang sampai saat ini belum ditemukan. When night falls, the hills run. In the beginning, the Lord said, "Let there be light." Man said, "Let there be celluloid." Singkat cerita, pada keesokan harinya, Tyler pun memulai proyek filmnya dengan merekam dirinya. Kemudian ia menceritakan tentang rasa penasarinya pada film karya Wilson Concannon itu. Namun saat sedang merekam, datanglah teman Tyler yang membuat aktivitasnya terganggu. Kita perkenalkan terlebih dahulu, temannya itu bernama Lalo. Lantas Tyler pun menjelaskan proyeknya itu, di mana ia harus bertemu dengan anak si pembuat film yaitu Alexa demi suksesnya proyek yang akan ia kerjakan. Maka dari itu, Tyler pun meminta Lalo untuk membantunya agar proyek film ini bisa berjalan dengan lancar. Namun Lalo menyarankan kepada Tyler untuk membawa teman mereka satu lagi yang merupakan seorang wanita, dan wanita itu bernama Serena. Akan tetapi Tyler tidak setuju dengan saran dari Lalo. Ya, walaupun ia tidak setuju, Tyler juga tidak terlalu peduli. Siapa tahu Serena bisa menjadi kameramennya nanti. She's only 20 minutes outside the city. Go to all the original locations, genius. One good reason why we should hook up with you on this Chinese fried chicken. Singkat cerita, malam pun poek. Terlihat Tyler mendatangi klub malam tempat Alexa bekerja, di mana pada tempat tersebut banyak sekali wanita-wanita nu jojogedan di atas tiang dan beberapa pria mengerikan yang sambil menikmati para wanita pengencrot di sana. Beruntung Tyler yang kuat iman dirinya pun bodoh amat dengan semua godaan duniawi tersebut, dan ia tetap fokus pada tujuannya yaitu mencari Alexa. Setelah bertanya pada salah satu pengunjung, pada akhirnya Tyler bisa bertemu dengan Alexa, di mana beliau bekerja sebagai wanita penari tiang jemuran. Lantas Tyler pun langsung menyewa si Alexa hingga membuat mereka masuk berduaan ke ruang VIP. Si Alexa yang mengira kalau Tyler memang pelanggannya atau yang berniat menyewa dirinya, ia pun langsung memperlihatkan seluruh anggota tubuh yang seksi itu dengan bergoyang seperti belut sawah di hadapan Tyler. Akan tetapi, Tyler yang tidak tergoda sedikit pun, ia terus menanyakan tentang film buatan ayah Alexa. Namun Alexa terus menyongsong si Tyler dengan alasan bahwa kita sedang diawasi oleh seseorang lewat kamera tersembunyi. Maka dari itu, Alexa meminta Tyler untuk menemuinya di luar saja jika kau ingin bertanya-tanya tentang film tersebut. Lantas Tyler pun mau menunggu Alexa di dalam mobilnya. Hingga tak lama kemudian Alexa pun datang dan langsung masuk ke dalam mobil. Namun saat berada di dalam, Alexa menghisap tepung tapioka terlebih dahulu, karena yang ternyata si Alexa ini merupakan seorang pecandu narkoba yang parah. Kemudian Tyler pun mengantarkan Alexa ke tempat kosannya. Namun saat mereka sudah jalan, terlihat terdapat seorang pria misterius yang sedang mengawasi mereka. Singkat cerita, setibanya di kosan Alexa, di tempat itu Tyler sempat melihat poster film yang selama ini ia cari-cari, dan seketika Tyler teringat pada adegan di cuplikan film tersebut.
Sedangkan si Alexa masih terus mengonsumsi barang haram. Kemudian Alexa pun menjelaskan bahwa bukan hanya kau saja yang berusaha mencari tahu tentang film itu. Sudah banyak sekali orang-orang yang mencariku sebab aku mempunyai film versi fullnya. Namun Alexa berniat ingin sekali membakar dan benar-benar mau melenyapkan film itu. Di sini Tyler pun bingung kenapa Alexa membenci film buatan ayahnya sendiri. Akan tetapi setelah beberapa menit terlewati, Alexa yang semakin ngefly malah menyuruh Tyler untuk segera berbaring di ranjang. Dan si Alexa malah membuka pakaiannya hingga memperlihatkan tobrutnya. Karena Alexa mengira bahwa si Tyler ini sama seperti kebanyakan pria yang berkedok mencari tahu tentang film itu. Padahal yang sebenarnya mereka hanya ingin menikmati kemontokan tubuh Alexa. Mendengar perkataan itu membuat Tyler kesal. Karena tujuan aku menemuimu memang benar ingin mencari tahu tentang film tersebut. Singkat cerita, pada keesokan harinya saat Alexa terbangun, terlihat dirinya sudah dalam keadaan terikat. Tak berselang lama, Tyler pun muncul sambil mengatakan, "Aku akan membantuimu Alexa, supaya kau bisa keluar dari kecanduan barang haram itu. Asalkan jika kau mau membantuku dalam mengerjakan proyek film dokumenternya." Singkat cerita nadei, setelah beberapa hari berlalu, terlihat keadaan Alexa sekarang sudah semakin cenghar karena ia mulai keluar dari kecanduannya. Sesuai dengan perjanjiannya dengan Tyler, Alexa pun akan membawa Tyler dan kedua temannya ke lokasi pembuatan film psikopat tersebut. Kemudian saat di tengah perjalanan, mereka pun berhenti sejenak di tengah leweng karena si Alexa sudah tidak kuat ingin modal. Akan tetapi setelah selesai, Alexa malah menemukan sesuatu di balik dedaunan kering. Dan saat dilihat, ternyata itu sebuah boneka bayi dengan bagian kepala yang sudah hilang. Dan seketika Alexa teringat pada masa kecilnya yang sering melihat tokoh pembunuh dalam film buatan ayahnya, yaitu psikopat bertopeng bayi. Dan tiba-tiba Alexa malah melihat sosok menyeramkan dari kejauhan. Akan tetapi saat Tyler datang, sosok itu menghilang seketika. Kemudian ketika mereka melanjutkan kembali perjalanan, Alexa sempat memberitahu bahwa sebenarnya film yang Tyler cari-cari berada di rumah ayahnya, di mana rumahnya itu berletak di tengah leweng alias hutan. Mendengar informasi tersebut membuat Tyler senang dan semakin semangat dong. Kemudian mereka pun berhenti kembali di sebuah pom bensin, sebab tempat itu juga merupakan salah satu lokasi yang ada di cuplikan film. Tujuan Tyler berhenti di sana tidak lain tidak bukan adalah untuk syuting kebutuhan proyek filmnya. Di sini mereka melakukan wawancara pada dua orang untuk menanyakan pendapat mereka tentang film tersebut. Orang pertama adalah seorang nini-nini yang mengatakan bahwa dirinya sangat benci pada si pembuat film itu, yaitu Wilson Concanon, karena beliau sempat menggunakan darah sungguhan hanya untuk filmnya terlihat lebih realistis. Kemudian orang selanjutnya yang merupakan pria botak langsung memberikan kesaksiannya, di mana setelah ia menonton film itu, tiba-tiba ditemukan beberapa pria yang telah terbunuh di dalam bioskop. Mendengar semua cerita dari pria botak tersebut membuat Tyler dan teman-temannya sedikit ketakutan. Yeah, go crazy. Okay. Yeah, well, shit. I have this chopped charger. See? Hold on. Reset, all right? Yeah. The mystery is the fun of it. You know, you gotta do... Setelah selesai mewawancarai beberapa warga, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan itu, Alexa kembali memberitahu bahwa pemeran utama yaitu psikopat bertopeng bayi merupakan warga lokal di daerah perbukitan dan ia memiliki wajah yang sangat buruk. Kemudian singkat cerita, setelah perjalanan yang lumayan panjang, pada akhirnya mereka pun sampai di lokasi tujuan dan perjalanan mereka akan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Sebelum itu, Tyler kembali merekam dirinya yang menjelaskan bahwa sekarang aku akan menuju ke tempat dari pembuat film kontroversial, yaitu Wilson Concanon. Lantas semua barang dan tetek bengek peralatan pun disiapkan, termasuk sebuah pistol untuk berjaga-jaga, siapa tahu di luar sana takut ada orang yang berniat jahat pada mereka. Akan tetapi dalam perjalanan itu, mereka terus diawasi oleh sosok misterius entah siapa itu. He's your guide? It's kind of complicated. You're lucky. That way. What do you think you're talking about up there? Namun saat sedang asik berjalan, tiba-tiba Serena tak sengaja menginjak sesuatu yang ternyata itu adalah tulang manusia yang sudah mengering. Di sana juga terdapat besi pengait yang membuat mereka kebingungan.
Akibat hal itu, seketika Alexa ingat bahwa tempat mereka berada sekarang merupakan salah satu lokasi syuting film tersebut, di mana pada adegan film di lokasi syuting ini terdapat seorang wanita yang diikat menggunakan kawat pengait pada sebuah pohon. Dan saat psikopat itu memotong tali yang mengikat si wanita, seketika membuat tubuh si wanita itu terbelah menjadi dua. Takut terjadi sesuatu pada mereka semua, Alexa pun menyarankan kepada mereka untuk pulang dan mengagalkan proses pencarian ini. Namun Tyler yang masih penasaran dan sudah sangat senang berada di lokasi tempat pembuatan film itu tentu saja menolak ajakan Alexa. Singkat cerita, malam pun poek. Terlihat mereka pun bermalam dengan membuat api unggun di tengah ruyuk. Di sini Alexa pun kembali menceritakan siapa sih psikopat bertopeng bayi itu. Jadi sosok psikopat tersebut dilahirkan dari adegan pemerkosaan terhadap ibunya. Kemudian anak dari hasil pemerkosaan tersebut diculik dan dibawa ke ruang bawah tanah oleh para pemburu, di mana para pemburu itu menguliti wajah si anak hingga membuat wajahnya terlihat sangat mengerikan. Maka dari itu, untuk menutupi wajahnya yang mengerikan, si anak menggunakan topeng bayi. Tak terasa malam pun semakin larut, udara semakin dingin. Alexa yang mulai sagne, dirinya pun mencoba menggoda Tyler yang kala itu si Tyler sedang mengecek kembali rekamannya. Akan tetapi si Tyler yang beberapa kali sulit digoda pun pada akhirnya membuatnya tergoda rayuan maut si Alexa, hingga membuat mereka pun bercipokan. Namun kenikmatan itu terhenti karena tiba-tiba ternyata beberapa orang yang mereka temui dan wawancara di pom bensin itu muncul dan berhasil menyandra mereka semua, di mana pria botak yang sempat mereka wawancara berniat ingin membuat video mantap-mantap bersama Alexa dan Serena. Namun saat akan memulai, tiba-tiba deui, sosok psikopat bertopeng bayi pun akhirnya muncul secara jelas, di mana ia langsung membunuh semua orang yang menyandra Tyler dan teman-temannya. Tak hanya itu, psikopat tersebut juga mulai mencekik Alexa. Namun beruntungnya, si Alexa sempat menyanyikan sebuah lagu dan seketika membuat psikopat itu tenang, di mana lagu tersebut menyanyikan "Namun aku punya Saiful". Alexa juga sempat menyuruh psikopat itu untuk tidak membunuh teman-temannya. Namun namanya juga psikopat, ia tidak menuruti apa yang diperintahkan Alexa. Lantas teman-temannya pun langsung menyuruh Alexa untuk segera kabur dari sana. Akibatnya psikopat itu pun langsung mengejar Alexa. Sedangkan Tyler dan kedua temannya memanfaatkan momen itu untuk segera melepaskan ikatan mereka. Sebenarnya mereka bisa saja kabur dari sana, namun Tyler memilih untuk menolong Alexa terlebih dahulu. Sementara Lalo dan Serena kabur ke arah lain sambil membawa suar dan shotgun milik komplotan si botak. We're in the woods and this guy just killed 3 people. Kala itu, Serena mencoba menghubungi kepolisian sekitar, namun percuma saja sebab mereka juga tidak tahu di mana keberadaan mereka sekarang. Di sini Lalo memberitahu bahwa peluru shotgun yang sempat menembak psikopat itu hanyalah peluru bohongan. Hal itulah yang membuat psikopat tersebut tidak merasakan apa-apa saat ditembak. Namun tak berselang lama, mereka malah mendengar suara jejak seseorang di balik rerumputan. Karena saking takutnya, mereka berdua pun segera kabur entah kemana bawa. Namun saat pelarian itu, hal yang membuat kita sebagai penonton merasa najis pun terasa. Rambut Serena malah ngait pada sebuah tatangkalan. Ya terpaksa, Lalo pun harus menolongnya terlebih dahulu. Dan tiba-tiba, mereka pun kembali mendengar sesuatu dari arah kegelapan. Maka dari itu, Lalo pun mencoba menyalakan suaranya, yang ternyata di depannya sudah ada psikopat tersebut. Lantas Lalo pun mencoba melawannya menggunakan suara itu dan menyuruh Serena untuk segera pergi. Hingga pada akhirnya psikopat bertopeng bayi itu pun berhasil menembak Lalo dan membawanya pergi. Sementara Tyler sendiri akhirnya menemukan sebuah rumah peternakan di tengah hutan. Namun ia melihat ada seseorang yang sedang calik alias duduk di kursi goyang. Lantas Tyler pun diam-diam mencoba masuk ke dalam melewati jendela. Siapa tahu si Alexa berada di dalam. Dan ketika Tyler sudah masuk, ternyata di dalam rumah tersebut banyak sekali properti atau peralatan syuting film.
Kemudian ketika si Tyler masuk ke salah satu ruangan, dirinya pun dibuat ngorejat saat menemukan klise film yang menampilkan rekaman dirinya bersama Alexa saat di ruang VIP klub malam. Namun Tyler tidak terlalu peduli dengan temuannya dan ia tetap melanjutkan untuk menelusuri rumah itu. Hingga pada akhirnya Tyler pun berhasil menemukan Alexa yang sudah terikat di ranjang tanpa baju selai pun. Dengan cepat Tyler pun langsung melepaskan ikatan si Alexa dan mengajaknya untuk segera kabur. Di sini Alexa sempat memberitahu bahwa si pembuat film yaitu Wilson belum menyelesaikan filmnya dan sampai sekarang masih dalam proses syuting. Loh. Sementara di sisi lain terlihat Serena masih berusaha kabur dari kejaran psikopat itu hingga pelarian itu sampai ke rumah yang sama sambil meminta pertolongan kepada seseorang yang duduk di kursi goyang. Namun yang ternyata seseorang itu hanyalah mayat yang sudah membusuk. Tak berselang lama, Tyler dan Alexa pun muncul akibat teriakan dari Serena yang meminta tolong. Dengan penuh ketakutan, Serena pun menyuruh Tyler untuk segera kabur sejauh mungkin dari sini. Namun tiba-tiba psikopat itu kembali muncul hingga membuat Tyler tak berdaya. Kemudian psikopat itu juga sempat mencekik Alexa. Melihat hal itu, Serena pun langsung kabur dari sana. Akan tetapi di saat Alexa sudah terpojok, Alexa berhasil membuat psikopat itu kembali tenang. Namun anehnya, kali ini psikopat itu tiba-tiba nurut dengan perintahnya. Dan sekarang psikopat itu akan mencari keberadaan Serena. Sementara Serena yang ketakutan pun dirinya mencoba bersembunyi dan masuk ke dalam lumbung. Akan tetapi saat berada di dalam, Serena dibuat ngorejat karena tempat itu menyimpan beberapa jasad manusia yang digantung. Sedangkan psikopat itu yang mendengar suara dari dalam lumbung pun mencoba masuk ke sana. Beruntung Serena masih selamat karena bersembunyi di dalam gentong berisi darah. Setelah dirasa sudah aman, Serena pun mencoba keluar. Akan tetapi tiba-tiba kemudian adegan pun akan memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi. So, si Alexa ini ternyata tergabung dengan ayahnya yaitu si Wilson dalam proses pembuatan film The Hills Run Red. Dan sampai sekarang film tersebut masih menjalani proses syuting. Jika kalian ingat saat Tyler berada di klub malam bersama Alexa, ternyata ia merekam kejadian di tempat itu untuk kebutuhan adegan filmnya. Tak hanya itu, Alexa juga membayar orang yang sempat menyandera mereka. Dan itulah alasan kenapa peluru shotgun yang sempat diambil lalu bohongan. Namun, orang yang dibayar itu juga ikut tewas. Alexa juga sengaja menggiring Tyler dan kedua temannya sampai datang ke tempat ini. Ya, tujuannya hanya untuk dijadikan pemeran dari korban-korban keganasan psikopat itu di filmnya. Jadi semua ini sudah terencana oleh Alexa beserta ayahnya. Singkat cerita, saat Tyler tersadar dari pingsannya, dirinya dibuat syik-syak-sok setelah mendengar semua kenyataan itu. Tak lama kemudian, akhirnya si Wilson pun muncul yang membuat Tyler semakin kebingungan karena ia mengira bahwa Wilson sudah lama meninggal. Kemudian Wilson pun mengajak Tyler untuk membicarakan salah satu pemeran di filmnya, di mana ia berakting sangat buruk. Setelah melihat cuplikan dari Wilson, Tyler mengira bahwa psikopat bertopeng bayi itu adalah Wilson sendiri. Namun salah, dan yang sebenarnya psikopat itu adalah anak Alexa yang saat di awal film menyayat kulitnya sendiri menggunakan gunting. Yang lebih bangsatnya, anak tersebut lahir dari hasil hubungan Alexa bersama Wilson. Ya, ayahnya sendiri. Sangat bangsat, bukan? Hal itu sengaja Wilson lakukan demi mendapatkan pemeran atau aktor dengan kualitas terbaik dan totalitas tinggi. To find out You came here. gotta make them believe what they're seeing. Sementara Alexa sendiri terlihat dirinya bersama Lalo dan Serena di dalam lumbung. Dan sekarang Alexa akan melakukan pengambilan gambar. Kemudian ia pun menyuruh psikopat itu untuk memperkaos Serena terlebih dahulu. Dan saat psikopat itu mulai mendekati Serena, dirinya pun mencoba menyanyikan lagu yang sama seperti yang dinyanyikan Alexa kala itu. Namun sialnya Serena malah lupa dengan liriknya. Yang awalnya berharap membuat psikopat itu tenang, malah membuat psikopat itu semakin ganas. Sementara di sisi lain, terlihat Lalo sudah terpasang alat penjepit pada perutnya. Tak hanya itu, Alexa juga sudah memegang sebuah pisau dan akan menyayat perut Lalo sambil merekamnya. True cinema is recursive.
Tak berselang lama, datanglah si Wilson sambil membawa si Tyler yang terikat di kursi roda, di mana si Wilson malah memarahan kepada Alexa karena baginya adegan yang diambil Alexa tidak sesuai dengan keinginannya. "Hei, apa yang kau lakukan? Ini seperti sebuah pertunjukan siksaan. Di mana emosinya?" Begitu kata si Wilson. Kemudian Wilson pun menyiapkan kamera untuk kembali melakukan pengambilan gambar. Namun kali ini ia menyuruh anak haramnya atau psikopat itu untuk melakukan penyembelihan terhadap Lalo. Sementara Alexa yang tak terima idenya dinilai buruk oleh ayahnya, dirinya pun berniat mau mengatur atau mendirect semua film ini, hingga membuat mereka berdua malah adu mulut, adu congor. Sedangkan di sisi lain, terlihat Sherina yang masih terkurung pun berusaha membuka ikatannya. Walaupun tangan dan kakinya diikat menggunakan kawat, Sherina berhasil melepaskan ikatan itu sambil menahan rasa sakit agar tidak ketahuan. Sementara kemarahan Alexa pun semakin memuncak hingga terdengar oleh Sherina. Nah, disitulah Sherina memanfaatkan momen itu untuk kabur dari sana sambil memegang pisau daging. Dan saat pertikaian antara anak dan ayah semakin memanas, tiba-tiba Wilson yang emosi malah menembak anaknya sendiri. Melihat hal tersebut, psikopat itu yang merupakan anak Alexa mulai mendekati ibunya yang sekarat. Dan terlihat dari raut wajah psikopat itu yang nampak sangat sedih dan marah. Akan tetapi, si Wilson malah merekam momen itu dan menyuruh anak haramnya alias psikopat itu untuk membunuh ibunya sendiri. Tidak terima melihat ibunya tertembak, lantas psikopat itu pun langsung menyerang Wilson. Attaboy. Saat Wilson sudah tak berdaya, ia memohon-mohon agar tidak membunuhnya sambil mengatakan, "Hei, aku ayahmu." Dan di saat yang bersamaan, ternyata Tyler berhasil membuka ikatannya dan seketika mendadak jadi sutradara. Ia pun memanfaatkan momen tersebut dengan menyuruh psikopat itu untuk membunuh Wilson dengan alasan adegan pembalasan dendam pada orang yang menyakiti ibunya. Hingga pada akhirnya Wilson pun tewas setelah ditusuk dengan membabi buta. Tak cukup sampai di situ, psikopat itu juga menyerang Tyler. Namun beruntung, Sherina datang tepat waktu yang langsung menusuk psikopat itu dari belakang. Namun tiba-tiba deui, kemudian Alexa pun membawa Tyler ke sebuah tempat seperti bioskop. Akan tetapi terlihat para penonton yang ada di dalam merupakan jasad-jasad dari korban keganasan psikopat itu, termasuk jasad si Lalo. Kemudian Alexa pun memutar film karya ayahnya yang selama ini dicari-cari oleh Tyler. Pada akhirnya Tyler pun bisa menikmati film itu yang selama ini ia kagumi. Akan tetapi sudah berganti hari, film itu belum juga selesai dan terus menampilkan adegan demi adegan sadis yang membuat Tyler stres. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu, terlihat Alexa masuk ke sebuah ruangan yang ternyata di dalam ruangan itu Sherina sudah terikat di ranjang. Kemudian Alexa pun memberikan topeng bayi untuk anak yang sekarang berada di dalam kandungan Sherina. Dan film pun anjay. Yowes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di dalam lumbung padi mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Hansip, the one and only penutupan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.